Hai semuanya, welcome back, yeay. Buat kalian yang baru di channel aku, kenalin, namaku Sabila. Dan aku akan upload video-video yang bermanfaat setiap minggunya, terutama dalam hal perkuliahan. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video dari aku, jangan lupa klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau bahas tentang hal-hal apa aja yang berkaitan dengan TPB atau tahap persiapan bersama. Nah, TPB ini wajib banget kalian ketahui sebelum kalian masuk ke ITB supaya kalian bisa mempersiapkan sejak dini trik-trik supaya kalian bisa sukses di TPB. Nah, selain itu aku juga akan ngasih tips dari aku supaya bisa sharing ke kalian dan bisa kalian laksanakan ketika kalian masuk TPB nanti. Jadi, kalau kalian penasaran tips-tips dari aku, stay tune terus. ITB itu beda sama univ lain. Kalau kalian daftar ke univ lain, kalian itu bisa langsung milih jurusan. Tapi kalau kalian daftar ke ITB, kalian itu bakal milih fakultas dulu. Baru milih jurusannya itu pas kalian mau masuk ke tingkat 2. Nah, selama 1 tahun pertama di ITB itu, kalian mahasiswa baru akan menjalani yang namanya itu TPB atau tahap persiapan bersama. Nah, TPB ini dirancang oleh ITB untuk memberikan bekal materi kepada seluruh mahasiswa baru supaya seluruh mahasiswa ITB ini memiliki kemampuan dasar yang sama dan merata. Mata kuliah yang diberikan saat TPB dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, mata kuliah pengantar atau pengenalan jurusan. Mata kuliah ini berbeda-beda tiap fakultas, tergantung dari jurusan-jurusan yang ada di fakultas itu sendiri. Nah, contohnya kalau di STE itu ada 2 mata kuliah pengantar jurusan, yaitu pengantar analisis rangkaian dan dasar pemrograman. Mata kuliah pengantar jurusan ini ditujukan supaya memperkenalkan materi-materi dasar yang akan dipelajari mahasiswa itu ketika masuk ke jurusan. Yang kedua adalah mata kuliah dasar yang terdiri dari matematika, fisika, dan kimia. Nah, mata kuliah dasar ini dibedain jadi 2, yaitu mata kuliah dasar berkode A dan mata kuliah dasar berkode B. Nah, nanti masing-masing fakultas ini bakal dapat fisika, kimia, dan matematika A atau B itu tergantung dari kebutuhan fakultas itu sendiri. Yang membedakan antara mata kuliah dasar berkode A dan B itu adalah untuk mata kuliah berkode A, materi yang dipelajari itu lebih dalam serta SKS-nya itu jumlahnya lebih banyak. Nah, untuk mata kuliah fisika, baik fisika A maupun B, mahasiswa itu wajib untuk mengikuti praktikum. Sedangkan untuk kimia, yang mengikuti praktikum itu hanya kimia yang berkodekan A. Yang ketiga adalah mata kuliah umum yang terdiri dari 5 mata kuliah, yaitu olahraga, bahasa Inggris, TTKI atau penulisan karya ilmiah, PRD atau pengantar rekayasa desain, dan pengkom atau pengantar komputasi. Materi pengantar rekayasa desain ini dipelajari oleh mahasiswa supaya mahasiswa itu terbiasa dalam melakukan problem solving menggunakan teknik rekayasa desain dan melaksanakan prinsip-prinsip engineering. Di mata kuliah pengantar komputasi ini, mahasiswa akan belajar mengenai keterampilan dasar tentang komputasi. Nah, kalau di STE sendiri itu, penkomnya belajar programming dengan bahasa Python dan ada juga praktikumnya. Dan nanti sistemnya tuh ada 3 kali kuesioner. Kuesioner 1 dan 2 itu dilaksanakan di semester 1 dan kuesioner ketiga dilaksanakan di semester 2. Nah, nanti mahasiswa itu ngurutin pilihannya dari pilihan pertama sampai pilihan terakhir dari semua jurusan yang ada di fakultas itu. Misalkan di STE itu ada 6 jurusan. Nah, nanti mahasiswa ngurutin pilihan 1 jurusan apa sampai ke pilihan 6. Nah, untuk siapa aja yang keterima di pilihan pertama, itu tuh ditentukan berdasarkan kuota yang ada di jurusan itu dan besarnya IPK. Berdasarkan peraturan akademik ITB, peraturan tentang kelulusan TPB ini ada 3. Peraturan pertama, mahasiswa yang lulus TPB adalah mahasiswa dengan IP lebih dari sama dengan 2, dengan tidak ada nilai E dan T, dengan batas waktu 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Peraturan yang kedua, untuk mahasiswa yang belum lulus TPB selama 2 semester, tetapi memiliki IP minimal 1, akan diberi kesempatan untuk mengulang TPB maksimum 2 semester. Peraturan yang ketiga, untuk mahasiswa TPB yang sudah menjalani TPB selama 2 semester dengan IP kurang dari 1 dianjurkan untuk melakukan pengunduran diri dari ITB.
Hampir semua mahasiswa ITB yang DO, sekitar 90% itu berasal dari TPB. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya maba tuh belum siap dalam menghadapi dunia perkuliahan yang jauh berbeda daripada pas SMA. Nah, padahal untuk sebagian besar orang, TPB ini merupakan tahap paling bahagia di mana mereka tuh bisa menabung IP dan mendapatkan IP sebesar-besarnya. Bahkan di ITB sendiri, terutama di fakultasku ya, yang aku tahu di ST, itu mahasiswa dengan IP yang tinggi itu lebih banyak jumlahnya daripada mahasiswa dengan IP yang kurang bagus. Jadi semakin tinggi IP-nya itu, semakin banyak juga mahasiswa yang dapat IP dengan nilai segitu. Untuk mata kuliah dasar yaitu matematika, fisika, dan kimia dilakukan 2 kali ujian, yaitu UTS 1 di pertengahan semester dan UTS 2 di akhir semester. Untuk mata kuliah dasar ini, walaupun kamu udah belajar soal-soal dari tahun-tahun lalu, soal tahun ini tuh nggak akan sama persis seperti soal-soal tahun lalu. Jadi jangan pernah menghafal soal, tapi pahami konsepnya. Terus jangan kaget juga pas UTS 1 selesai dan nilainya keluar kalau nilai kamu tuh dapat 40. Karena kadang tuh soalnya susah, tapi kelihatannya tuh gampang dan menjebak. Tips yang pertama, tentuin target IPK. Jadi, sebagian orang yang ada di TB itu memiliki IPK yang tinggi pas TPB, karena di jurusan tuh lebih susah buat dapat nilai yang bagus. Soalnya kan materinya lebih sulit, terus lebih kompleks, dan dosennya itu nggak kayak di TPB ngajarnya, terus nggak banyak juga latihan-latihan soal sebanyak yang ada di TPB. Tips yang kedua, rajin-rajin latihan soal. Nah, pas TPB itu kalian gampang banget buat nyari latihan soal. Untuk mata kuliah matematika, fisika, kimia ya, itu tuh ada yang jual buku latihan soal doang isinya, dan ada pembahasannya juga. Kalau yang matematika itu ada yang namanya Medco, itu dari himpunan matematika. Terus untuk fisika itu ada PWiki dari himpunan fisika. Untuk kimia ada yang namanya Cempro. Nah, dari situ nanti kalian beli aja pas awal-awal masuk ITB, pasti kalian dapat informasi kok. Nah, nanti kalian kerjain semuanya soal yang ada di situ. Kalau bisa semuanya dikerjain ya, soalnya kayak ngaruh banget gitu sih. Setelah kalian ngerjain banyak soal yang ada di latihan itu tuh kamu jadi terlatih untuk ngerjain soal, jadinya pas ujian itu akan lebih gampang gitu. Nah, untuk matematika sendiri nanti tuh ada tutorial yang diadain dari dosen, tapi yang ngajar bukan dosen sih, tapi asdos. Nah, di situ nanti kalian juga dikasih banyak latihan soal, jadi kerjain aja pokoknya, jangan males, karena kunci dari Mafiki itu sebenarnya latihan soal. Tips yang ketiga, jangan malas baca textbook. Karena menurutku kadang tuh dosen kan beda-beda ya. Jadi ada dosen yang memang ngajarnya tuh enak, terus lengkap. Terus ada juga dosen yang ngajarnya tuh gimana ya, karena mungkin dosennya terlalu pinter, kita tuh jadi udah dengerin tapi tetap nggak ngerti nggak sih, kayak gitulah pokoknya. Jadi ada dosen yang ngajarnya enak, ada yang nggak enak. Nah, untuk dosen yang ngajarnya nggak enak ini otomatis kita tuh jadi nggak masuk ke otak kan pelajarannya. Nah, makanya penting banget buat baca buku. Aku dulu tuh pas semester 1 kayak nggak terlalu baca textbook gitu sih, jadi kayak lebih kesulitan. Nah, semester 2 tuh aku mulai rajin-rajin baca buku. Nah, dari situ terutama kalkulus itu tuh ngebantu banget buat memahamin materi, karena di buku tuh udah lengkap banget lah pokoknya. Nah, nanti kalian kalau misalkan nggak mau beli buku yang mahal, kalian juga bisa download e-booknya itu di internet. Tips yang keempat, jangan sampai kalian tuh pas keluar kelas dengan keadaan otak kosong alias nggak paham. Karena sekali kalian ketinggalan materi tuh bakal susah ngejarnya, karena semakin hari tuh materinya semakin numpuk gitu loh. Jadi kalau di ITB itu beda banget ya sama di SMA, karena materinya tuh banyak banget dan dikebut. Jadi kayak kamu tuh sekali pertemuan bisa banyak banget materi yang dikasih oleh dosen. Jadi misalkan kamu sehari itu aja kamu nggak dengerin bener-bener gak paham semuanya, kamu tuh akan ketinggalan dan harus mengejar materi yang kamu gak paham itu. Tips yang kelima, kamu harus punya minimal 1 teman belajar. Nah, kenapa kayak gitu? Karena materi di ITB itu banyak banget dan susah. Dan soal-soal yang ada di buku-buku latihan soal kan udah ada pembahasannya. Cuman kadang tuh kita nggak paham, oh ini dapetnya dari mana nih pembahasannya, kayak tiba-tiba aja gitu. Atau dari pembahasannya tuh ada yang salah atau gimana. Kalian tuh dengan adanya teman belajar bisa diskusi, dan kalian juga bisa untuk mengontrol belajar kalian. Jadi maksudnya dengan adanya teman belajar ini kan kalian bisa kayak nentuin jadwal belajar kalian dan saling mengingatkan supaya nggak males. Nah, selain itu juga penting banget punya temen deket di ITB minimal 1 supaya kalian tuh betah di ITB-nya, karena kan
Ya pokoknya di ITB tuh pelajarannya susah banget dibanding SMA. Jadi supaya kalian tuh nggak ngerasa down, nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa terlalu stres, kalian harus punya temen untuk diajak sharing atau diajak curhat, atau minimal kayak ya untuk saling menguatkan lah, untuk saling memotivasi supaya kalian tuh tetap semangat selama berada di ITB. Tips yang keenam, kalau perlu kalian bisa ikut bimbel TPB. Aku dulu juga sempat ikut bimbel sebentar sih. Aku dulu bimbelnya fisika doang sih. Nah itu tuh yang ngajar dari kakak-kakak jurusan fisika yang udah tingkat akhir. Dan kakaknya tuh yang jelas karena dari jurusan yang sama kayak matkulnya, jadinya ngajarnya lebih enak dan lebih ngerti daripada diajarin sama dosen. Nah dari situ juga bisa kayak nanyain soal-soal yang susah ya, kita udah belajar sama temen tapi teman kita juga nggak bisa, karena saking susahnya kita tuh bisa nanyain ke kakak di bimbel itu. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa udah cukup dengan belajar sendiri sama temen sih nggak apa-apa sih, kayak bimbel ini nggak wajib sih menurutku, cuman yang lebih ngebantu aja untuk kalian mengerti materi yang akan diujikan. Tips yang terakhir, tetap bahagia dengan cara ikut unit, ikut kepanitiaan, dan jalan-jalan. Kenapa kayak gitu? Karena banyak banget orang yang keluar dari ITB pindah kampus itu karena tertekan. Kan ya memang di ITB itu beban kuliahnya berat banget ya, walaupun di TPB itu sebenarnya nggak seberapa dibanding di jurusan, cuman kan kaget karena dulu di SMA mungkin dia lebih santai, terus pelajarannya lebih gampang, jadinya kayak gampang banget gitu loh. Kalau di ITB itu lebih menantang kalian untuk belajar lebih rajin dan memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi tetap ingat, jangan cuma jalan-jalan doang dan refreshing doang, kalian harus tetap ingat kalau tujuan kalian yang pertama itu adalah belajar. Oke, sekian video dan informasi tentang TPB dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kamu juga dapat informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.